Kabar baik bagi Anda yang ingin menghadiri ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia di Santika Hotel Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mulai tanggal 14 Agustus 2022, kami akan mengadakan 2 kali ibadah yaitu jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Mari datang lebih awal supaya Anda dapat tempat parkiran dan tempat duduk yang nyaman. Kami nantikan kehadiran Anda. Tempat sangat terbatas. Bagi informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811 977 7745. Saya mau membagikan dengan tema karya Roh Kudus bagi kita. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari ke-50. Di dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi merayakan hari Pentakosta. Yang pertama, memperingatkan turunnya 10 hukum Taurat bagi bangsa Israel di atas Gunung Sinai. Yang kedua, memperingati hari raya panen, mengucap syukur atas panen yang mereka dapat di negeri yang Tuhan telah janjikan. Yang ketiga, memperingati hari lahir dan meninggalnya Raja Daud. Dan di dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, yaitu turunnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Jika Yesus tidak naik ke surga, maka Yesus tetap ada di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Tetapi karena Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun sehingga Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya diam di dalam diri kita. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua ada 3 karya Roh Kudus bagi kita. Yang pertama, karya Roh Kudus bagi orang percaya sebagai penolong dan penghibur. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dalam bahasa Inggris, comforter atau penghibur yang lain. Supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berjanji, kalau aku naik ke surga, maka Bapa akan mengutus seorang penolong. Puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Dia buktikan bahwa Bapa mengenapi janjinya dengan mengirim seorang penolong. Seorang penolong dalam bahasa Inggris adalah comforter atau penghibur. Penghibur artinya yang menguatkan, yang menemani, yang mengembirakan, yang mengobati, dan yang menolong. Kenapa Tuhan mengirim Roh Kudus bagi kita? Karena manusia butuh Tuhan yang menyelamatkan, yang menguatkan, yang menemani, yang menyembuhkan, yang menghibur, dan yang menolong. Dengan berjalan waktu dan bertambahnya usia dunia ini bertambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Membuat orang-orang jadi tambah pesimis dan apatis. Krisis ekonomi melanda secara global. Harga barang meningkat. Membuat daya beli masyarakat melemah. Tingkat pengangguran bertambah. Kemiskinan juga bertambah. Angka kematian tidak bisa dibendung. Dan dosa makin membabi buta. Membuat orang akhirnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Namun dengan adanya Roh Kudus memberi semangat bagi kita, tidak perlu ikut pesimis dan apatis akan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Justru Dia akan menolong dan menghibur kita. Cara Allah menghibur umatnya, yang pertama yaitu Allah menghibur umatnya melalui kehadirannya. Cara Tuhan menghibur kita melalui hadirat Tuhan. Hadiratnya menolong kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow, dikala kita down, mentok, tidak bisa berkata-kata, atau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jangan lari kemana-mana. Kecuali lari ke dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah alamat yang paling tepat bagi kesesakan kita. Roma 8 ayat 26 dalam versi bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohon bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Dahsyat ketika kita masuk dalam hadiratnya. Maka Roh Kudus akan menguatkan dan menuntun kita dalam berkata-kata. Dalam berdoa kepada Bapa di surga. Sehingga kita tidak sampai bingung berdoa, sehingga kita tidak salah berdoa, tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai akibatnya kita menerima pertolongan pada waktunya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, saking stresnya, pembuluh darah di tubuhnya pecah,
Keringatnya pun mengeluarkan darah. Di saat itu ia tidak bisa banyak berkata-kata. Sampai Yesus berdoa, jika boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Roh Kudus menuntun Yesus berdoa, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Wow, ini sebuah kata-kata yang mulia. Kata-kata yang betul-betul bersandar bukan lagi kepada kekuatannya, tapi pada kekuatan Bapa. Kata-kata yang bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Tidak lama setelah itu Roh Kudus memberikan kekuatan sehingga Yesus tidak takut lagi dengan salib yang akan dia pikul. Dia tidak kecewa dengan pengkhianatan murid-muridnya. Dia tidak beri perlawanan kepada orang-orang yang menyerangnya. Betapa pentingnya kita berdoa bersama dengan Roh Kudus sehingga ada konselor yang menemani, menuntun kita agar tidak salah berdoa, bingung berdoa, ataupun salah bertindak. Yang kedua, cara Allah menghibur umatnya, yaitu Allah menghibur umatnya melalui firman-Nya, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah media untuk Tuhan bicara dan menghibur kita. Tidak kenal firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami penghiburannya. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Firman Allah adalah Roh Kudus sendiri. Firman Tuhan seperti mata air yang menghapuskan dahaga dan menyegarkan jiwa kita. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semakin kita rajin mempelajari firman Tuhan, semakin kita dapat berdiri teguh. Semakin kita berpegang teguh pada firman Tuhan, semakin kita diberdayakan. Berpegang artinya mempelajari, mengandalkan, percaya, tidak menyerah, memegang erat-erat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita, bukan yang lainnya. Maka Anda akan dapat penghiburan melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang bicara di dalam hati kita. Saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, pemimpinnya, untuk dibunuh, Daud menguatkan kepercayaan melalui firman Tuhan. Saat Daud dikudeta oleh anaknya, bawahannya, dia menguatkan kepercayaannya kepada firman Tuhan. Saat Daud jatuh di dalam dosa, dia menguatkan kepercayaannya dan dirubah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ada sumber kekuatan bagi Daud. Inilah menjadi rahasia Daud, kenapa dia tetap berdiri teguh. Firman Tuhan atau Roh Kudus adalah obat yang menyembuhkan jiwa yang terluka. Yang ketiga, cara Allah menghibur umatnya. Allah menghibur umatnya ketika kita mengalami penderitaan. Penghiburan Tuhan menjadi sangat nyata di saat kita susah. Mungkin penghiburan tidak akan terlalu terasa pada waktu kita dalam keadaan happy, senang, bahagia. Tetapi di saat kita sedang ada di titik paling rendah, penghiburan Tuhan akan menjadi sangat kental kita rasakan. Jadi jangan alergi dan takut dengan namanya penderitaan dan tekanan, pengkhianatan, maupun juga orang-orang yang melukai Anda. Justru Rasul Paulus berkata, di dalam penderitaanku lah kuasa Tuhan semakin nyata. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, Paulus berkata dia lebih suka bahkan bermegah dalam kelemahan, sebab semakin banyak persoalan yang dihadapi, semakin dia melihat pertolongan dan penghiburan Tuhan. Dia Tuhan yang menghibur kita saat kita menderita. Dia Tuhan yang menemani kita di saat kita berduka. Dia Tuhan yang menguatkan kita di saat lemah. Dia Tuhan yang merawat kita di saat sakit. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita di saat terluka. Dia Tuhan yang menyediakan di saat kita membutuhkan. Karena Dia Roh Kudus yang mengasihi kita dalam setiap musim kehidupan. Karya Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu sebagai penolong dan penghibur. Yang kedua, karya Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu mematikan perbuatan-perbuatan daging, mengubahkan kita menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Rasul Paulus menjelaskan ada dua golongan orang Kristen di muka bumi ini. Yang pertama, golongan orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Yang kedua, golongan orang Kristen yang hidup di dalam roh. Golongan manusia yang hidup dalam kedagingan, maka ia akan
mengeksploitasi hawa nafsunya. Hidupnya yang seperti itu adalah sebuah perseteruan atau perlawanan dengan Allah. Mereka akan hidup dalam daging dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sedangkan golongan manusia yang hidup dalam roh, ia akan dimotori oleh Roh Kudus. Orang ini akan mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita akan berjalan dalam kebenaran. Kenapa ketika dosa mulai memanggil-manggil, kita sulit berkata tidak terhadap hawa nafsu? Karena kita tidak lagi berjalan dalam roh Allah. Kita tidak lagi berjalan bersama dengan Roh Kudus. Keinginan daging jelas berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kita bisa membedakan orang yang berjalan bersama Tuhan dengan orang yang tidak berjalan bersama Tuhan. Apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran atau buah-buah kedagingan? Kita bisa membedakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dengan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah hidupnya mengalami perubahan atau hidupnya tidak mengalami perubahan? Kadang saya bingung dengan orang Kristen yang rajin beribadah, hebat pelayanan, tapi perkataannya masih jahat, sikapnya masih keras, perbuatannya masih jadi batu sandungan. Berarti ada something wrong dalam ibadahnya kepada Tuhan. Sebab ketika murid-murid mengalami Roh Kudus, maka murid-murid mengalami perubahan hidup inside out. Ketika Petrus mengalami Roh Kudus, maka Petrus yang mengecut, sombong, menyangkal Yesus, berubah jadi Petrus yang rendah hati, berani mati bagi Tuhan, cinta Tuhan, dan penuh dengan iman. Ketika Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Saulus yang jahat, keras kepala, pembunuh orang Kristen, berubah menjadi Paulus yang penuh kasih, lemah lembut, dan penjangkau jiwa-jiwa. Ketika Filipus dipenuhi oleh Roh Kudus, Filipus yang kikir jadi Filipus yang murah hati, Filipus yang selfish jadi Filipus yang selfless, Filipus yang memikirkan diri sendiri jadi Filipus yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Ketika Yohanes dipenuhi Roh Kudus, maka Yohanes yang berangasan jadi Yohanes yang lemah lembut, Yohanes yang tukang kutuk jadi Yohanes yang penuh kasih. Wow, jadi ketika karakter kita sulit berubah, izinkan untuk kita sungguh-sungguh bergaul dengan Roh Kudus, menyangkal kehendak diri sendiri, mengikuti kehendak Roh Kudus. Maka cepat atau lambat kita yang sombong jadi rendah hati, kita yang keras jadi lemah lembut, kita yang kikir jadi murah hati, kita yang sering jatuh bangun dalam dosa jadi hidup dalam kebenaran, kita yang pesimis jadi optimis, kita yang susah mengampuni jadi mudah mengampuni. Jadi karena kudus bagi orang percaya mematikan perbuatan-perbuatan daging dan mengubahkan kita menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, karena Roh Kudus bagi kita memberikan karunia-karunia demi kepentingan bersama. Karena Roh Kudus melengkapi kita untuk melayani dan memberkati jiwa-jiwa. Tujuan karunia diberikan kepada kita bukan menjadikan kita superhero, tapi memberdaya orang lain. Tujuan karunia diberikan pada kita bukan untuk memperbesar kerajaan diri sendiri, tapi memperluas kerajaan Allah. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Roh Kudus memberikan karunia-karunia bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Istilah bahasa Yunani untuk karunia adalah charis. Makanya dari kata karis muncullah karisma yang berarti hadiah, pemberian, karunia, anugerah, karunia rohani yang berasal dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan karena semua karunia, talenta, kehebatan, dan kemampuan itu berasal dari Roh Kudus yang memberdaya kita. Begitu kita sombong, Roh Kudus pergi meninggalkan kita, maka malulah kita. Begitu Roh Kudus meninggalkan Simson, maka Simson yang powerful jadi Simson yang powerless. Simson yang kuat jadi Simson yang lemah. Begitu Roh Kudus meninggalkan Salomo, maka Salomo yang full of wisdom jadi Salomo foolishness. Salomo yang penuh hikmat jadi Salomo yang bodoh. Begitu Roh Kudus meninggalkan Daud, maka Daud yang full of victory jadi full of will. Daud yang penuh dengan kemenangan. Ketika Roh Allah meninggalkan Daud jadi Daud yang penuh dengan kegagalan. Namun sebaliknya, jika kita berjalan bersama Roh Kudus, maka kita akan diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mengadakan mujizat, karunia kesembuhan, karunia iman, karunia membedakan roh, karunia bernubuat, karunia bahasa roh, dan lain sebagainya. Awal-awal saya melayani Tuhan tidak bisa berdoa, kurang hikmat, sering buat kesalahan, tidak punya karunia iman, takut mendoakan orang,
takut bicara di depan umum. Oleh anugerah Tuhan hari ini Roh Kudus memperlengkapi kami dengan karunia-karunia, dengan karunia iman, karunia berkata-kata dalam hikmat. Dulu kalau doakan orang, seringkali orang tersebut bukannya sembuh malah mati. Tapi hari ini ketika kami doakan orang, justru lebih banyak sembuhnya daripada mati. Dan lain sebagainya. Kami bisa merasakan begitu dahsyatnya karunia Roh Kudus yang memberdaya kami. Tapi begitu saya tidak hidup dalam roh, atau tidak hidup bersama dengan Roh Kudus, begitu saya bicara depan orang, rasanya seperti kaku, gelagapan, tidak ada kuasa yang mengalir, tidak berani memberitakan Injil, dan lain sebagainya. Jadi betapa pentingnya kita berjalan dan bergaul dengan Roh Kudus, membuat kita menjadi extraordinary people. Jadi karya Roh Kudus bagi orang percaya, memberikan karunia-karunia demi kepentingan bersama.